Kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Ya, sobat RH sekalian, ya itu ya, puja-puji Jokowi, tapi Prabowo ngamuk, bantah kalau dia menjilat, ya. Memang nggak tepat juga kalau dibilang menjilat, ya, karena kalau kita menjilat itu kalau dia terhadap penguasa, ya. Kalau bukan terhadap penguasa, ya nggak bisa dikatakan menjilat terhadap penguasa. Tapi apa? Yang jelas adalah kita lihat pujiannya itu genuine atau tidak, itu saja, ya. Apakah itu genuine atau basa-basi, ya. Dan semua jadi problematik. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya itu tidak basa-basi, ya tentu orang bertanya, apa sih prestasi dari pemerintahan Presiden Jokowi sehingga dia perlu dipuji setinggi langit? Padahal dari semua indikator itu gagal pemerintahan Presiden Jokowi itu. Apalagi mewariskan utang yang gila-gilaan, dan yang tidak bisa dibohongi juga adalah pemerintahan ini ya memunculkan problem bagi pemerintahan selanjutnya. Defisit anggaran negara sampai ratusan triliun, 600 triliun kalau tidak salah. Jadi sahabat daerah sekalian, jadi kita bingung, ya. Kalau sekedar basa-basi, apakah is it necessary untuk basa-basi? Mungkin iya. Karena Prabowo masih terasa jasa Jokowi barangkali untuk memenangkan dirinya dan putra Jokowi sendiri. Itu rahasia umum. Tidak usah dibantah, ya. Kalian tidak bisa mengatakan bahwa proses bansosisasi itu tidak berpengaruh dalam kemenangan Prabowo. Jelas berpengaruh besar, ya. Ada bansos di situ, ada pengerahan aparat di situ dan lain sebagainya yang memang merupakan hal yang jamak, ya. Oke. Apa sih yang ingin disampaikan ini, ya? Presiden Prabowo, ya, bantah bela Jokowi karena ingin menjilat. Kita semua ada kekurangan. Iyalah. Tetapi sekali lagi, apakah presiden ini pantas untuk dipuji, ya? Sementara kita tahu bahwa kekurangan manusiawi itu boleh. Tapi kalau itu menyangkut sebuah kekuasaan yang gini, kita nggak bisa menilai seorang kualitas presiden dan kualitas manusia biasa. Oh, seorang presiden ada kekurangan, kelebihan dan lain sebagainya. Iya, tetapi dalam penilaian kita tidak menggunakan lagi ukuran-ukuran manusia biasa, tapi ukuran-ukuran yang objektif, ya. Apalagi kalau seandainya ada indikasi pelanggaran HAM, korupsi dan lain sebagainya. Itu bukan lagi tidak pantas dipuji, pantasnya diadili, kan begitu. Oke, coba kita lihat, ya. Jakarta, Kompas TV, Presiden Prabowo Subianto membantah membela Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo karena ingin menjilat. Hal tersebut disampaikan Prabowo di awal pidatonya dalam acara pembukaan Tanwir dan resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah Kupang NTT Rabu. Bayangkan, pembukaan Tanwir dan resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah dihadiri. Sementara 212 yang barangkali jauh lebih banyak gak dihadiri, ya. Saya bukan membela-bela orang, untuk apa sekarang saya? Istilah tentara ngolor, menjilat. Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person. Saya mau katakan apa adanya, ucap Prabowo. Oke.
Prabowo menuturkan semua presiden yang pernah memimpin Indonesia pasti mempunyai kekurangan. Namun menurut Prabowo, tidak etis jika kemudian itu dijadikan alasan untuk tidak menghormati. Why? Justru rakyat ingin presiden yang benar, ya. Kita semua ada kekurangan, semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua cuma punya kekurangan, mau buka-bukaan yang gak enak. Kita diajarkan nenek moyang kita mikul dhuwur mendem jero. Orang tua hormati yang baik, kita sebagai yang muda berani juga mengoreksi, tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, kata Prabowo. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik agama saya akui di depan Muhammadiyah, aku akui, tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki, tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci. Tuhan aja memaafkan, kok manusia meneruskan permusuhan, sambungnya. Oke, ya, nanti kita catat. Pada kesempatan yang sama, Prabowo kemudian menyampaikan bahwa dalam persaingan ada dinamika, merupakan hal wajar dan semua ada waktunya. Perbedaan itu biasa, persaingan itu biasa, tetapi sesudah itu kerjasama, kata Prabowo. Ya, saudara sekalian, ya, saya sih tidak peduli ya sebenarnya. Yang saya lihat tuh kualitas orangnya sesungguhnya, ya. Apakah Prabowo betul-betul genuine untuk bertindak memajukan bangsa ini? Apakah dia cuma bisa omon-omon saja? Kita nggak ngerti, ya, nggak tahu. Tapi leg point dia baru bersumpah sudah melanggar hukum. Kemudian yang direkrut tidak menggambarkan bahwa dia ingin memberantas korupsi dan mensukseskan program kerja Kabinet Indonesia Maju. Lalu apa lagi? Banyak hal-hal yang menurut saya paradoks, kontradiktif dengan apa yang dia omongkan. Tidak boleh dendam, benar. Tidak boleh benci, benar. Tapi mengkritik itu tidak harus dendam dan benci. Saya mengkritik Prabowo, bukan saya benci Prabowo, bukan saya dendam Prabowo, nggak ada urusan. Prabowo tidak pernah menyakiti saya. Ya mungkin menyakiti saya sebagai pemilih ya, karena saya menganggap bahwa pemilunya curang. Tapi ya sudahlah, toh Prabowo dijadikan presiden itu sebagai sebuah realita sekarang ini. Atau kan karena saya misalnya Anies kalah? Enggak juga. Tidak setiap saat saya sama dengan Anies. Contohnya Pilkada DKI. Anies bela Prabowo Pramono Rano, saya ya lebih banyak gercos, golput bahkan. Saya tidak memilih. Walaupun saya tidak akan memilih Ridwan Kamil pastinya. Karena saya menganggap dia hasil dari kartel politik yang harus ditentang. Mau ada bau Mulyononya di sana. Jadi saudara sekalian, kita ingin yang benar saja. Nah yang benar itu belum terlihat bro. Ya adalah ya. Misalnya memotong utang ya. Petani apa-apa gitu. Ya adalah yang begitu-begitu ya. Tetapi secara makro kita belum melihat ya pemerintahan ini, pemerintahan yang menjanjikan kesejahteraan, ya kan, baru omon-omon semuanya. Dan terus terang saja kita tidak melihat bedanya antara pemerintah ini sama pemerintah Presiden Jokowi, nggak lihat bedanya. Masih ada buzzernya banyak ya, masih suka ngadu-ngadu ke polisi masih ada. Jadi kalau mau rekonsiliasi, pertama, bebaskan dulu orang-orang yang dipenjarakan di era Jokowi. Lalu, kebenaran itu hanya bisa terungkap kalau, apa istilahnya? Kalau kita kemudian saling mengungkapkan hal yang benar. Jadi mikul dhuwur mendem jero itu bukan berarti yang buruk kemudian disimpan rapat-rapat. Apalagi masih ada relevansinya dengan hari ini. Misalnya kasus korupsi, kejahatan HAM, nggak bisa. Dari mana teorinya? Korupsi dan kejahatan HAM kemudian disimpan dengan mikul dhuwur mendem jero, nggak begitu. Kalau memang ada pelanggaran HAM seperti KM50, ya tuntaskan. Kalau ada dugaan korupsi, tuntaskan, perkuat KPK, begitu dong. Jadi bukan kemudian semua ditutup dalam mikul dhuwur mendem jero sehingga menjadi api dalam sekam. No. Kalau sekarang tidak banyak orang yang mengkritik karena orang ada dua kemungkinan. Ya. Satu, masih ada beberapa lah. Satu,
sangat percaya pada Prabowo. Oke, maksudnya pengkritik ya. Itu kalau yang menang udah pasti ya. Ya yang non tim Prabowo yang masih ada 3 kemungkinan orang tidak mengkritik. 1, masih berharap kepada Prabowo. Oke. Ya, masih percaya bahwa Prabowo is different person ya compared to Jokowi. Oke. 1. Yang kedua, masih memberikan kesempatan kepada Prabowo. Itu saja. 1 masih percaya, kedua masih kesempatan. Dan itu akan menemukan jawabannya dalam 6 bulan pertama, setahun pertama. Kita akan lihat apakah Prabowo ini different person, ya? Apakah dia hanya bisa omong-omong. Jadi gini, ada 2 karakternya. Pertama, dia karakternya baik, tapi belum tentu dia bisa mewujudkan janji-janjinya karena ketidakmampuan dia melakukan manajemen. Yang kedua, karakternya buruk. Sehingga ya nggak mungkin rakyat akan dipikirkannya. Yang dia pikirkan adalah kroni dan keluarganya. Atau grupnya sendiri. Apalagi kalau dia pengen the second term of office. Nggak mungkin dia melakukan reformasi besar-besaran. Apalagi di tubuh institusi yang membantu kemenangannya. Let's say Parcok misalnya. Ya, jadi saudara sekalian, kembali kepada pujian Prabowo kepada Jokowi, saya juga heran. Begitu hebatnya Jokowi ya, mempengaruhi Prabowo, atau ada utang apa selain utang memenangkan pemilu sehingga Prabowo masih juga terlihat tidak bisa lepas dari Jokowi. We don't know exactly ya. Kita bisa jawab sendiri dan kemudian kita akan lihat komentar Sobat RH sekalian ya. Oke. Oh, ada Gojek driver ya. Mungkin bisa dijawab, ambil obatnya. Dia kirim obat ya. Itu silakan. Ya, sebentar ya. Gojek driver di depan. Kaltim hadir. Mantap hadir juga. Madura nyimak tuh mengetahui infonya. Sehat selalu Bung Refli Harun. Masih ada waktu belum sebulan. That's why I said ya. Lebih dari sebulan dong. 20 Oktober sekarang kan sudah Desember ya. Sudah 1,5 bulan. Bang Refli, biang kecurangan itu PDIP ketika memenangkan Jokowi itulah sumber kerusakan Indonesia. Iya 2014 dan 2019. Tapi 2024 bukan ya. Tukang lapor polisi pun PDIP biang keroknya. Saya menduga ada kelakuan syirik wallahu alam. Pertanda lebih parah dari Mulyono. Madesu ya. Kemudian apa lagi ya? Ya. Oke ya. Ya, nanti ada yang lihat ke sana ya. Oke, sebentar. Tolong diambil ya. Kemudian mungkin ada utang kecurangan Pilpres. Waspada akan banyak begal demo besar. Kalau Pilpres hasilnya curang tidak akan barokah. Percok pun sangat arogan, kuat karena difasilitasi dan didukung PDIP. Anti PDIP banget ya. Minum obat baju kuning nanti mencret-mencret. Apa lagi ya. Kita tunggu saja 6 bulan atau maksimal setahun. Yalah. Bang Refli kenapa nggak memberikan orasi di reuni 2012? 2012. Saya bilang, who am I? Siapa saya? Jadi saudara sekalian, kita harus paham ya. Kita itu ada di mana ya. Di panggung 212, Refli Harun is nothing, is nobody. Jadi ya saya hanya mengamati saja. Ya, karena banyak ulama, kiai, orang-orang pandai yang lebih berhak untuk menyampaikan orasinya. Ya, no Refli Harun. Jadi kita harus paham kapasitas kita di mana. Ya, bicara agama, not my capacity. Ya, itu panggung lebih menonjol soal-soal yang bersifat keagamaan. Begitu ya. Makanya saya katakan
Kalau saya merasa kompeten, saya akan berbicara. Kedua, berbicara itu bukan kemauan, tetapi diberikan kesempatan. Dan tidak banyak orang yang diberikan kesempatan ya. Pak Prabowo tanpa didemo buruh sudah menaikkan gaji buruh sampai 6%. Good, ya nggak ada masalah. Kita puji, ya sambil ngecek angkanya ya, bener nggak? Grogol nyimak Bung Refli sehat selalu, ya. IKN senyap. Prabowo jiplak makan siang bergizi dari Bapak Anies Baswedan. Nggak apa-apa lah jiplak kalau memang bagus deh. Tapi soalnya adalah apakah bisa dilaksanakan atau tidak, itu saja. Seorang presiden wajib bekerja dengan jurdil dan amanah. Jangan lupa Bapak telah bersumpah di atas kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguannya. Jika udah punya daftar hitam Prabowo sama Gerindra, macan masih kemuyuh, mungkin akan cari momentum untuk lepas dari Jokowi. Prabowo berharap nunggu perlawanan dari PDIP. Bisa jadi, ya dia berharap PDIP dipancing terus untuk ngantem Mulyono, agar bukan dia yang kemudian mematikan Mulyono yang merupakan rival dia. Ya, politik negara sekarang ini seperti membuat rakyat seakan turun IQ-nya dan rakyat dianggap seperti anak TK yang dianggap nggak ngerti apa-apa dan bodoh. Faisal Asegaf kemana Bang Refli lama nggak ngeritik? I don't know exactly makhluk satu itu. Faisal Asegaf, where are you? I don't know exactly where are you Faisal Asegaf, ya. Kemudian Bapak Anies endorse Pramrano dikadalin jah, itu ya menurut Diet. Saya tidak ingin mengatakan benar atau salah, ya. Biasa saja, ya. Setiap orang, setiap keputusan itu ada plus dan minusnya. Tapi one thing for sure, kalau saya memang rasanya pertimbangan saya itu lebih pada soal fairness politik. Jadi nggak mungkin saya mengendorse katakanlah ya orang-orang seperti itu, nggak mungkin, ya. Jadi saudara sekalian, ini soal sikap, ya. Saya lebih menonjol sikap untuk melihat fairness di dalam pilkada dan pemilunya ketimbang pertimbangan-pertimbangan seperti Habib Rizik misalnya, ya. Saya katakan PDIP is my friend for now, untuk sekarang. Tapi tergantung juga statementnya seperti apa. Tapi kalau statementnya memuji-muji Megawati seolah-olah tidak ada yang salah, ini saya muak juga. Saya tidak mau mendengarnya. Tapi kalau berani mengkritik, parcok, oke, ya. Karena kalau Megawati nggak ada salahnya, ya sudah lama dia frontal. Ini kan nggak frontal juga sama Jokowi. Sudah jelas dikhianati, tapi dia tidak tarik menterinya. Tapi it's okay, nggak apa-apa, itu kemarin. Tapi sekarang saja, apa yang dikatakan Prabowo hari ini, apa yang dikatakan Megawati hari ini, apa yang dikatakan elit-elit partai pagi hari ini, itulah yang kita nilai sebagai sebuah penilaian, ya. Apakah kemudian kita akan berdiri di mana? Yakinlah, kita selalu ingin berdiri pada orang yang ingin menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, ya.